Kita sore ini akan ngobrol lebih dalam lagi mengenai prodi-prodi apa saja yang dibekukan oleh Kemenkes alias Kementerian Kesehatan. Bersama dengan redaktur dari Detik Health ada Nafila alias Nana. Hai. Mau nyanyi lagu apa Mbak Nana? Boleh dipilih dulu. Dipilih dulu. Oke, saya pilih lagunya Bunda. Boleh. Bunda Korla tapi. Aduh, Agak susah ya menyanyinya ya. Nggak bubur. Tadi kayak mikirnya bundanya potret gitu kan, kayak sedih gitu ya. Ternyata Bundanya Bunda Korla. Iya. Kelihatan ya ngabisin waktu di TikToknya banyak ya. Kan Nabila, ini ada satu step gitu ya yang dilakukan oleh Kemenkes juga untuk sebetulnya tujuannya adalah memberikan efek jera gitu. Dan juga sebagai respons dari kegeraman masyarakat soal pemberitaan akhir-akhir ini yang dilakukan sama tenaga medis gitu ya, dan juga di apa yang terjadi di PPDS juga. Boleh di run through nggak sebenarnya apa-apa saja yang menjadi catatan dari Detik Health juga selama ini? Oke. Sebenarnya tuh binot dulu kalau pembekuan 3 prodi PPDS kebanyakan kan anestesi ya. Ini tuh sudah berlangsung kayak sekitar 8 bulan mungkin. Oh gitu. Iya, jadi ini 3 pembekuan prodi ini nggak serta-merta semuanya berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang belakangan tuh rame gitu ya. Event tuh pertama kasusnya terjadi di PPDS Undip, prodi anestesi. Seperti yang kita tahu mungkin ya, itu kematian dokter ARL yang menjadi korban perundungan gitu oleh salah satu seniornya yang juga akhirnya kan hasil investigasi keluar nih ada 3 tersangka yang menjadi pelaku perundungan bullying, dan proses hukumnya sampai sekarang tuh masih berjalan. Ya, dan belum keluar sama sekali hasilnya akan seperti apa. Nah, itu yang pertama dilakukan oleh Kemenkes sebagai bentuk keinginan akan adanya perbaikan di PPDS anestesi. Khususnya di Undip. Nah, yang kedua ini terjadi di PPDS FK Unsrat. Nah, prodinya spesialis. Sorry, laptopnya agak Boleh digeser digeser dulu ya. Boleh. Rahasia negara bocor. Nah, Oke. Jadi yang kedua ini di ilmu spesialis penyakit dalam di FK Unsrat. Nah, ini juga diberlakukan Samratulangi. Di Manado. Nah, ini juga dilakukan nggak lama setelah penutupan prodi FK di UNER yang anestesi, 2 bulan setelahnya lah kira-kira. Bentuk perundungannya kurang lebih sama, ada 3 temuan dari Kemenkes. Yang pertama itu adanya bentuk pungutan liar di luar biaya pendidikan. Yang kedua juga ada kekerasan verbal dan non-verbal. Dan yang ketiga tuh Kemenkes masih menyayangkan adanya senior-senior yang masih menganggap kalau pungli, perundungan itu adalah hal yang wajar yang juga terjadi di institusi. Punglinya tuh pungli dalam bentuk seperti apa sih? Punglinya itu bisa lagi berbentuk parkir, tiba-tiba muncul tukang parkir ya. Iya, enggak begitu ya. Kalau di PPDS ini kebanyakan mereka dimintai iuran. Untuk kesepakatan iuran untuk ternyata peruntukannya itu macam-macam nih. Ada untuk biaya sewa kontrakan senior. Iya, kita sempat dengar juga katanya ada yang pas pertama kali pemberitaan ini mencuat itu adalah ketika dia disuruh untuk beliin makan malam. Iya, itu termasuk. Mobilnya dipakai untuk ngantar mobil pribadi antar jemput senior gitu ya. Dan itu tuh sebenarnya sudah jadi rahasia umum di PPDS gitu. Jadi mereka tuh calon-calon dokter spesialis tuh bukan cuma dibebankan dengan biaya yang pendidikannya begitu yang besar mahal, gitu ya. Tapi mereka sadar nanti saat pendidikan mereka mau nggak mau akan menghadapi hal tersebut gitu. Aturan-aturan aneh tersebut yang selama ini tuh terkesan sudah dinormalisasi. Kalau aku mendingan gak usah jadi dokter spesialis ya. Betul. Selain juga karena memang tidak mampu secara kemampuan ya. Kayaknya mentalnya udah breakdown duluan gitu sebelum ikut PPDS. Oke, dan ini sebenarnya juga yang salahnya adalah ini tuh semacam diturunkan gitu. Karena memang kenapa ini semua bisa terjadi? Ya jawabnya adalah karena memang sudah terjadi dari zaman dahulu kala udah gitu. Kalau misalnya ini kalau nggak tahu ya. Kalau gue sih mikirnya kalau sebuah sistem aja udah carut marut sampai kayak gini, ketika kita mau ngebuat sistem yang baru itu harus
dipangkas abis dari akarnya. Ya, Nggak harus bisa dari dirombak. cuma dari atasnya doang, dari bawah itu mesti dikikis gitu. Ya, Iya, iya, setuju, iya, iya, setuju iya. sih. Iya kan? Ya. Oke, nah ini juga kan sebetulnya apakah ini ya ditambah lagi juga dengan kasus bullying juga gitu ya. Ini sebetulnya adalah dua faktor yang paling kuat gitu untuk Ya. akhirnya juga dilakukan pembekuannya ini, atau Ya. sebetulnya juga ada faktor-faktor lainnya juga. Karena kayaknya cukup keras juga ya teguran ini tuh sampai kalau sampai pembekuan tuh. Iya, sebetulnya benar sih, ini tuh bentuk sanksi yang terberat gitu yang dibebankan kepada PPDS gitu yang dilakukan oleh Kemenkes, karena kan seperti yang kita tuh kemarin itu sampai terjadi kekerasan seksual, pemerkosaan gitu. Mungkin saja kita sebetulnya ada beberapa kasus yang tidak terblow up begitu ya, itu juga mungkin saja terjadi gitu. Nah, makanya Kemenkes ingin memberikan sanksi tegas supaya pada akhirnya tuh dilakukan perbaikannya tidak hanya selagi ada kasus gitu. Jadi dilakukan secara sistemik, secara nasional untuk kemudian bisa nih ada preventifnya, bisa ada pencegahannya agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari. Karena kan kalau dari tindak lanjut kemarin nih, dari pembekuan selama kurang lebih sebulan di kasus kekerasan seksual yang terjadi di RSHS Unpad kemarin, itu pada akhirnya mereka sepakat untuk ke depan ada tes psikologi di residen di PPDS sebagai bentuk penyaringan gitu, agar tidak lagi ada lolos hal-hal seperti ini gitu sih. Iya, banyak orang puyeng soalnya sekarang. Iya, kita juga lihatnya juga puyeng juga ya. Ngamuk juga pengennya. Dia kayak gitu apa gak puyeng palanya? Iya kan? Betul, Kita sebagai dan masyarakat sarap. aja udah kok bisa gitu. Iya. Dan pembekuan ini sudah diputuskan melalui SK. SK Ya, atau ada surat keputusan, ada 3 kan surat keputusannya, yang pertama di Undip, Unsrat, dan sebetulnya ini di RS-nya sih pemberhentiannya. Jadi FK Undip misalnya yang sekarang berkasus atau FK Unpad yang sekarang sedang berkasus, sebetulnya masih bisa melakukan pendidikan di rumah sakit lain, tidak di rumah sakit pemerintah gitu. Jadi kan kewenangan Kemenkes ini memang hanya di rumah sakit vertikal saja. Mereka tidak bisa melarang sepenuhnya untuk berpraktik di melanjutkan pendidikan di rumah sakit Sampai lain. kapan sih by the way proses Pembekuan. pembekuan prodi ini terjadi? Nah, Naf? sebetulnya Undip nih, kasus Undip itu sebetulnya prodi anestesi Undip ini udah mau dibuka di bulan April ini. Tetapi kemarin ada kasus tersangka pembulian dokter ARL ini rupanya masih melanjutkan pendidikan dengan dinyatakan lulus uji sertifikat kompetensi dan masih semester 5. Nah, itu kan jadi tanda tanya nih, jadi tanda tanya besar, dan akhirnya alhamdulillahnya kemarin viral. Jadi Kemenkes menerima laporan tersebut dan langsung menindaklanjuti ini apa yang terjadi. Karena kan harusnya surat tanda Kan dia registrasinya diproses harusnya. iya, karena prosesnya saja sampai sekarang belum selesai, Belum selesai. kan. Nah, Ini kenapa denger berita ini gini kita jadi emosi ya. Nah, sehari-hari saya emosi sebetulnya. didengar dari kata kayak pengen ngelabrak nih kita pengen chat satu nih ya. Iya. Walaupun sebenarnya juga ini kan kalau ngomongin soal pembekuan fakultas gitu ya, dan ya secara fakultas kan sebetulnya juga tindak-tindak kriminal ini kan dilakukannya oleh oknum ya, yang artinya institusi gitu ya. bukan institusi, bukan dilakukan juga secara berkelompok gitu, karena kan mostly dilakukan secara perorangan juga gitu ya. Ya akhirnya juga berimbas kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu. Let's say kalau misalnya memang berimbasnya adalah akhirnya mahasiswa yang lain jadi harus tes psikologi lagi gitu, which ya masih oke lah ya gitu, bahkan juga sebenarnya memberikan rasa aman satu sama lain juga bahkan gitu. Tapi kalau misalnya sampai pembekuannya untuk fakultas, berarti apa saja yang berimbas sama yang tidak melakukan misalnya. Iya, memang kan jadi ada kekhawatiran pendidikan dokter spesialis yang memang sudah menjalankan dengan baik dan sesuai SOP itu ikut terhambat begitu ya. Tapi sebetulnya penegasan dari Menkes kemarin itu
Dari pembekuan ini sebetulnya ada temuan-temuan lain yang akhirnya ternyata ada pelanggaran SOP juga di PPDS selama ini yang berjalan di rumah sakit pendidikan. Jadi kalau misal dari kasus yang Unpad di RSIS kemarin, ternyata PPDS ini kan sebetulnya harus didampingi ya. Mereka itu kan pendidikan. Betul. Mereka calon dokter spesialis yang harus didampingi oleh dosennya. Nah, di setiap praktik mereka harus selalu didampingi tuh oleh dosennya. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan PPDS ini hanya praktik sendiri, tidak ada pendampingan lebih lanjut. Kan ini juga jadi celah yang akhirnya bisa terjadi seperti yang kemarin. I see. Ini kurang lebih terjadi hampir di sebagian besar rumah sakit PPDS di rumah sakit pendidikan pemerintah. Gitu. Kenapa? Karena kurang orang gitu ya, maksudnya apakah dosennya juga tidak berbanding secara jumlah juga antara mahasiswa dan juga dosen atau misalnya senior pendampingnya gitu atau seperti apa? Ya itu juga berpengaruh sih, rasio antara pendidik, konsulen dan dosen dan PPDS juga berpengaruh. Tapi juga ada temuan kalau memang tidak ada tanggung jawab dari para dosen konsulen ini saat praktik mereka memilih untuk bepergian keluar gitu. Jadi memang ini ada kesalahan SOP yang harusnya ditindak lebih lanjut sih begitu. Kalau misalnya tidak didampingi oleh dosen gitu ya, ketika melakukan tindakan misalnya let's say, ada harus tindakan yang sifatnya agak serius gitu. Cuman ternyata kebetulan yang jaga dia nih, si mahasiswa semester 5 ini si paling pinter ya kan, gitu. Gimana kalau ntar tiba-tiba jatuhnya di malpraktek? Iya, itu kebayangkan. Misal proses operasi, proses operasi kan tentu harus menjalani proses pembedahan yang memang tidak bisa dilakukan oleh semester 1, semester 2, PPDS begitu ya. Terbayang kalau memang pada akhirnya dosen atau konsulennya tidak ada di tempat gitu, itu kan bisa mencelakakan, bisa membahagiakan pasien dan berisiko ya berakhir pada malpraktek tadi gitu. Nah makanya pengawasan seperti ini juga sebenarnya menjadi catatan gitu. Apakah nanti juga harus ada dewan pengawas nih di setiap rumah sakit vertikal? Nah ini juga masih terus diupayakan, diusulkan dan didalami apakah perlu begitu ya nanti ke depannya seperti itu. Jadi ruwet juga urusannya ke Kemenkes gitu ya, karena memang akhirnya perlu lebih banyak lagi gitu ya yang mengawasi secara langsung gitu ya, perlu dievaluasi lagi juga. Ini termasuk dari yang PPDS kita beralih juga ke dokter spesialis dokter spesialis obgyn alias dokter kandungan gitu ya, yang aku nggak tahu sih secara data tuh apakah lebih banyak dokter kandungan perempuan atau laki-laki. Ini kayak nggak habis-habis ya sebenarnya kasusnya, kayak muncul terus jadi momentum gitu. Secara rasio sebetulnya kalau dari dulu tuh lebih banyak pria dibandingkan wanita, tapi rasionya tuh udah mulai bergeser dari mungkin kalau dulu 1:3, sekarang udah 2:3 lah, hampir-hampir mau menyamaratai gitu ya. Nah ini kenapa sih, kan jadi banyak pertanyaan ya, bahkan sampai ada tudingan kalau kayaknya kalau pria itu kebanyakan memang pikirannya quote-unquote jorok begitu ya, jadi dia memilih untuk menjadi obgyn, tapi sebetulnya enggak juga, karena jadi obgyn itu jam kerja praktiknya itu hampir 24 jam kan. Karena mereka harus on call, standby. Ini untuk persalinan ini, apakah mungkin harus ada pembedahan dan lain-lain. Karena nggak ada yang bayi office hour Kak. Iya benar juga. Bayi nggak office hour. Shiftnya begadang. Iya itu dia. Nah itulah jadi alasan kenapa mungkin perempuan kan harus membagi waktunya dengan keluarga, dengan menjaga anak, mungkin jadi kurang populer di perempuan. Selain itu sebetulnya dari spesialis obstetri dan ginekologi ini juga kebanyakan terkait bedah gitu, yang mungkin lebih banyak secara toolsnya itu lebih familiar dengan pria begitu ya. Nah itu sih kurang lebih yang mengapa sih akhirnya rasionya itu masih sampai sekarang tuh lebih banyak pria dibandingkan wanita. Walaupun nggak tahu, kalau gue kemarin kan sempat lihat videonya itu kan yang ketika lagi di USG gitu. Gue sih jujur kalau misalnya itu adalah pasangan gue digituin sama orang lain gitu ya,
itu suntikan yang ada di situ gue tusuk ke matanya sih. Waduh, kursinya juga ya kan Iya, itu sih. benar. Emosi nih kayaknya. Tapi Kak Ica dari ya. sini gue Tapi akhirnya pasti sih. kayak bertanya gitu ya. Mungkin ini pertanyaan juga untuk para detikers yang mungkin kebetulan punya istri juga sedang mengandung. Kalau bisa ya kalau lagi check up ya dianterin gitu Iya, ya. betul. Dan mungkin nggak tahu, Naf, ada standar khusus nggak sih ketika melakukan I don't know checking USG atau itu tuh ada SOP khusus nggak sih sebenarnya? Iya, sebetulnya ada. Kalau misalnya kita lihat beberapa kasus kekerasan seksual kemarin tuh berangkat dari ketidaktahuan pasien sebagai awam gitu kan. Kita kan kebanyakan hanya mengikuti arahan dari dokter gitu ya. Yes. Padahal kita tuh punya beberapa hak yang bisa kita tanya ke dokter sebelum kita menjalani pemeriksaan tersebut. Misal kalau spesifiknya terkait objin ya. Yang pertama kita tuh harus jangan hanya dengan dokter. Jadi kita pastikan harus ada pendamping juga, entah itu bidan, entah itu perawat. Iya. Jadi kita bisa meminimalisir kasus adanya pelecehan tersebut. Nah, yang kedua, kita juga berhak menanyakan informed consent. Jadi apa nih dok, untuk proses pemeriksaan ini tahap-tahapnya akan seperti apa? Iya, diapain akan aja apa nih, aja? Iya, gitu. akan diapain aja. Dan kalau ada hal-hal yang mencurigakan, kita juga berhak menolak gitu. Iya. Nah, dalam USG nih misalnya, USG itu kan ada macam-macam juga, ada USG transvaginal juga, ada USG melalui dubur gitu ya. Nah, ini juga kan secara etiknya juga ada, tidak bisa dilakukan oleh pada orang yang belum menikah. Dan kalaupun pasien merasa tidak nyaman, mereka juga berhak untuk menolak gitu. Dan yang terakhir, kalau misalkan kita USG harus dilakukan pemeriksaan dalam gitu ya, memasukkan alat, benda dan lain-lain, itu juga tidak dilakukan dalam waktu lama. Betul. Misalnya sekitar 1 menit, lebih dari 1 menit itu harus sudah dicurigai dan tidak ada manuver-manuver lain gitu untuk dokter melakukan apakah memasukkan tangan secara langsung gitu. Itu tidak sama sekali diperbolehkan secara etis. Itu sih yang harusnya masyarakat sebelum kita pergi ke dokter atau pelayanan tertentu, seminimal mungkin kita harus tahu sih apa saja sebetulnya yang memang menjadi standar memang dari menjadi SOP-nya standar gitu dari ya. SOP Termasuk pelayanannya tadi. juga ini correct me if I'm wrong ya Mbak Nani juga, bahwa sebetulnya salah satu yang bisa dihindari itu adalah ketika oknum atau let's say misalnya dokternya itu menawarkan untuk diperiksa di luar dari, tanpa harus daftar melalui klinik atau rumah sakit gitu. Karena kan kemarin ada iming-iming boleh di USG atau diperiksa secara gratis, tapi langsung kontak melalui ke dokternya WA gitu. misalnya. Iya, ke WA dokternya, Iya. tidak melalui administrasi dulu, tidak melalui apa. Karena kan memang kalau kita ke klinik atau ke rumah sakit kan biasanya kita mengisi data untuk rekam Prosedurnya medis. jelas, Iya, ada iya. prosedurnya juga untuk rekam medis dan segala macam. Siapa yang nanti akan menangani kita gitu. Kemudian juga kita juga tahu juga nih sebetulnya sampai mana saja batas-batas yang diperiksanya gitu. Nggak tiba-tiba kan sakit kepala lutut yang diperiksa kan. Iya. Nanti kayak kok tahu dok otaknya di sini. Jangan gitu ya, gitu. Betul. Aduh. Jadi sebetulnya juga walaupun ini sama sekali bukan menyalahkan korban ya. Ini bukan kita tidak berempati sama korban juga. Tentunya juga kita berada di sisi korban juga. Tapi tentunya juga kita mengingatkan gitu ya bahwa memang harus ada SOP atau mungkin juga ada yang harus lebih aware lagi gitu dari kita sebagai pasien juga gitu ya. Itu tadi dia update-nya dari Kemenkes juga ya. Akan ada apa lagi Kak yang mungkin juga kita bisa nantikan nih mengenai update-update kasus-kasus yang kemarin mencuat, karena sebetulnya ini udah tanggung bikin geram masyarakat juga gitu ya. Iya, betul. Pasti yang menjadi PR kasus-kasus ini adalah menurunkan kepercayaan masyarakat gitu kan. Iya, apalagi mungkin untuk yang takut ke objin gitu, takut untuk transfusi darah yang sebetulnya prosedurnya itu sangat sederhana. Tapi untuk mungkin menaikkan harapan kita gitu ya, harus diketahui kalau jumlah dokter di Indonesia itu baik dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi itu seluruhnya hampir 300.000. Jadi kasus kemarin kan Kemenkes juga mencatat ada
perundungan yang dialami PPDS itu kan sekitar 2000 laporan 2000 kasus perundungan yang diterima Kemenkes dalam 30 hari terakhir. 600 diantaranya itu udah terkonfirmasi kalau betul perundungan ya. Jadi kan mereka tidak hanya menerima laporan tapi memverifikasi, dan memang ada 3 diantaranya yang menjadi kasus pelecehan. Cuma memang tidak dirinci nih terjadi di mana saja, mungkin masih didalami lebih lanjut oleh Kemenkes. Tetapi kan dari situ kita bisa melihat itu laporannya adalah 2000 dari total 300.000 dokter yang ada di Indonesia. Jadi kan kita menumbuhkan harapan kalau memang sebetulnya masih ada dokter-dokter yang menjalani SOP dengan baik, melakukan pelayanan dengan sesuai. Jadi kita tidak perlu takut selama kita teredukasi dengan seminimal mungkin deh, kita tahu teknisnya, kita tahu SOP-nya seperti apa, kita tanya dokternya, berani tanya dan berani mempertanyakan konsen kita, kurang lebih mungkin kita akan aman sih, seharusnya kita akan aman. Oke. Baiklah kalau gitu, dan diharapkan juga tidak terjadi di masa mendatang gitu ya. Kalau boleh recall lagi nih, di minggu lalu kalau nggak salah kita juga sempat ngobrol sama PDGI juga bahwa sebetulnya kalau ini dari dokter gigi juga yang dikabarkan bahwa Indonesia masih butuh dokter-dokter gigi di daerah 3T gitu ya. Atau mungkin juga ketidaktahuan masyarakat di daerah 3T juga bahwa sebetulnya tenaga medis gitu tuh sebetulnya sangat diperlukan gitu, atau mungkin belum aware bahwa sebetulnya berobat itu harus ke dokter gitu. Benar. Ya, Dan artinya juga kalau bisa jangan nyusahin orang lain gitu lah ya. Ibaratnya gitu kan, kayak lu udah belajar susah-susah, dipersusah lagi sama senioritas yang terjadi di kalangan PPDS ini. Makanya diharapkan nggak terjadi lagi di masa mendatang, dan kemudian juga kita pengen lah Indonesia jadi lebih sehat lagi gitu masyarakatnya gitu ya. Jadi kita dukung, semoga yang lagi belajar di PPDS juga semangat gitu, dan tidak ada lagi perundungan yang ada ya. Betul. Gitu. Karena udah pusing sekolahnya juga kan? Ya. Emang gak capek Indonesianya gelap terus, sehat kali. Cok. Kalau gitu terima kasih banyak Kak Nafila. Nafila. Sama ya, redaktur Detik Health yang juga sharing sama kita sore.